Identitas nasional adalah karakteristik khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya, mencakup budaya, bahasa, sejarah, agama, dan lain-lain yang dianut oleh masyarakatnya di Indonesia. Identitas nasional terbentuk dari keragaman budaya yang kaya dan unik, yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu aspek penting dari identitas nasional Indonesia yang erat kaitannya dengan budaya adalah tata boga atau seni memasak dan penyajian makanan. Pertama ada tata boga sebagai identitas nasional. Berikut ada beberapa poin yang menggambarkan bagaimana tata boga berkontribusi pada identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada keanekaragaman kuliner. Indonesia memiliki ribuan jenis makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya alam. Contohnya rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, papeda dari Papua, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada penggunaan bahan lokal. Masakan Indonesia umumnya menggunakan bahan-bahan lokal seperti rempah-rempah, sayuran, dan daging yang tersedia daerah tertentu. Hal ini mencerminkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia. Yang ketiga ada tradisi dan ritual. Banyak masakan tradisional yang terkait dengan upacara adat, perayaan keagamaan, dan ritual tertentu. Misalnya, tumpeng sering digunakan dalam acara syukuran dan perayaan penting. Nilai-nilai identitas nasional dalam tata boga. Nilai-nilai membentuk identitas nasional juga tercermin dalam dunia kuliner. Yang pertama, kemanusiaan dan kebersamaan. Ada banyak tradisi kuliner Indonesia yang menekankan kebersamaan, seperti makan dalam tradisi lesehan atau acara keluarga. Yang kedua, persatuan dan juga kesatuan. Makan seperti nasi tumpeng dan berbagai hidangan lainnya disajikan dalam acara yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mencerminkan semangat dari persatuan. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Kuliner Indonesia mencerminkan prinsip keadilan sosial. Dengan banyaknya makanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Berikutnya, keragaman kuliner Indonesia. Masakan tradisional di setiap daerah Indonesia memiliki masakan tradisional yang unik. Contohnya adalah rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, soto dari berbagai daerah, dan papeda dari Papua. Penggunaan rempah-rempah. Indonesia dikenal sebagai negara rempah-rempah dengan penggunaan rempah-rempah yang melimpah dalam masakan seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan cengkeh. Pengaruh budaya. Kuliner Indonesia dipengaruhi oleh berbagai budaya termasuk India, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Pengaruh ini tercermin dalam berbagai hidangan seperti nasi goreng, sate, opor, ayam, dan lumpia. Nah, berikutnya, warisan budaya dan pelestarian. Warisan budaya, beberapa masakan Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, seperti salah satunya rendang. Lalu pelestarian dan promosi. Pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional Indonesia melalui festival, pameran, dan diplomasi kuliner. Adapun tantangan dalam mempertahankan identitas nasional melalui kuliner. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kuliner di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama, pengaruh makanan asing. Masuknya makanan cepat saji dan makanan asing dapat mengurangi minat masyarakat terhadap makanan tradisional. Yang kedua, kurangnya pemahaman generasi muda. Generasi muda sekarang itu cenderung kurang mengenal dan menghargai masakan tradisional. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu standarisasi dan modernisasi, yaitu tantangan dalam menjaga otentisitas masakan tradisional di tengah upaya standarisasi dan modernisasi kuliner. Selanjutnya ada upaya memperkuat identitas nasional melalui dunia kuliner atau tata boga. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk memperkuat identitas nasional melalui dunia kuliner atau tata boga. Yang pertama ada promosi kuliner, yaitu memperkenalkan masakan Indonesia di tingkat nasional dan internasional melalui festival kuliner, kompetisi, dan diplomasi kuliner. Misalnya Indonesian Food Festival yang diadakan di berbagai negara. Yang kedua, inovasi dan adaptasi. Mengembangkan masakan tradisional dengan inovasi tanpa menghilangkan keasliannya untuk menarik minat generasi muda dan pasar internasional. Contohnya rendang burger atau es krim rasa cendol.
Dan yang terakhir, dukungan pemerintah. Memberikan dukungan kepada industri kuliner lokal melalui program-program seperti pemberian sertifikat halal, pelatihan bagi UMKM kuliner, dan fasilitasi akses pasar. Studi kasus kuliner sebagai identitas nasional. Rendang warisan budaya dunia. Asal-usul rendang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat dan telah menjadi salah satu hidangan terkenal di Indonesia. Proses memasak rendang dimasak dengan santan dan berbagai rempah-rempah selama beberapa jam hingga daging empuk dan menghasilkan bumbu yang meresap. Pengakuan internasional. Rendang diakui sebagai salah satu 50 makanan terenak di dunia oleh CNN dan juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Simbol persatuan, rendang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau tetapi juga seluruh Indonesia. Sering disajikan dalam berbagai acara nasional dan internasional sebagai simbol kuliner Indonesia. Selanjutnya ada nasi tumpeng sebagai simbol pemersatu. Yang pertama, tradisi dan filosofinya. Nasi tumpeng adalah nasi berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh berbagai lauk pauk, sering digunakan dalam acara keselamatan atau perayaan penting. Yang kedua, simbol kesatuan. Tumpeng melambangkan gunung dan filosofi Jawa tentang keselarasan antara manusia dengan alam. Dalam acara nasional, tumpeng menjadi simbol kesatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada variasi regional. Setiap daerah memiliki variasi tumpeng yang mencerminkan kearifan lokal dan kekayaan budaya masing-masing. Krisis identitas akibat banyaknya makanan luar yang masuk. Dalam era globalisasi, masuknya makanan luar ke Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap identitas kuliner lokal. Krisis identitas dapat terjadi ketika makanan luar mulai mendominasi makanan tradisional. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap krisis identitas ini meliputi: yang pertama, pengaruh globalisasi. Di antaranya, masuknya fast food atau makanan cepat saji dari luar negeri seperti burger, pizza, dan fried chicken semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia terutama di perkotaan. Selanjutnya, pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam mempromosikan makanan luar negeri yang seringkali dianggap lebih modern dan bergengsi. Dan selanjutnya, perubahan gaya hidup. Gaya hidup modern yang sibuk membuat masyarakat lebih memilih makanan cepat saji yang praktis dibandingkan makanan tradisional yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk disiapkan. Dan yang kedua, tantangan dalam melestarikan makanan tradisional, yaitu kurangnya promosi dan edukasi. Kurangnya promosi dan edukasi mengenai pentingnya makanan tradisional dalam menjaga identitas nasional membuat generasi muda yang kurang mengenal dan menghargai kuliner lokal. Kemudian, standarisasi dan modernisasi. Tantangan dalam menjaga otentisitas masakan tradisional di tengah upaya standarisasi dan modernisasi kuliner. Kemudian harga dan ketersediaan. Kadang-kadang bahan baku untuk makanan tradisional sulit didapat atau lebih mahal dibanding bahan untuk makanan luar. Lanjut, dampak krisis identitas terhadap budaya kuliner Indonesia. Yang pertama adalah hilangnya keunikan dan keragaman kuliner. Ketika makanan luar mendominasi, keunikan dan keragaman kuliner Indonesia bisa terancam punah. Masakan Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya bisa tergeser oleh makanan luar yang lebih umum dan massal. Kedua adalah penurunan warisan budaya. Makanan tradisional seringkali terkait erat dengan adat istiadat dan ritual budaya. Jika makanan tradisional tidak lagi dipraktikkan, maka warisan budaya tersebut juga bisa ikut menghilang. Yang ketiga, perubahan pola makan dan juga kesehatan. Pergeseran ke makanan cepat saji dapat menyebabkan perubahan pola makan yang kurang sehat, yang bisa berdampak negatif pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Makanan tradisional Indonesia biasanya lebih sehat karena menggunakan bahan makanan alami dan juga rempah-rempah yang bermanfaat bagi kesehatan. Pun upaya untuk mengatasi krisis identitas melalui pelestarian kuliner tradisional. Untuk mengatasi krisis identitas akibat banyaknya makanan luar yang masuk, berbagai upaya dapat dilakukan untuk melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional Indonesia, yaitu yang pertama, edukasi dan sosialisasi.
dengan pendidikan formal dan non-formal, yaitu mengintegrasikan pengetahuan tentang kuliner tradisional dalam kurikulum pendidikan dan mengadakan workshop atau seminar tentang pentingnya melestarikan makanan tradisional. Kemudian promosi melalui media, yaitu menggunakan media massa dan media sosial untuk mempromosikan masakan tradisional dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kuliner lokal. Berikutnya adalah inovasi dan adaptasi. Kreasi baru dengan cita rasa tradisional, mengembangkan makanan tradisional dengan inovasi baru yang tetap mempertahankan cita rasa asli untuk menarik minat generasi muda. Restoran dan kafe tematik. Membuka restoran atau kafe yang menyajikan makanan tradisional dengan konsep modern dan menarik. Dukungan pemerintah dan swasta. Program pelestarian kuliner. Pemerintah bisa memberikan dukungan melalui program pelestarian kuliner termasuk pemberian sertifikat halal, pelatihan bagi UMKM kuliner, dan fasilitas akses pasar. Kerjasama dengan industri pariwisata, mengintegrasikan kuliner tradisional dalam promosi pariwisata untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. Yang keempat ada festival dan kompetisi kuliner. Yang pertama, festival kuliner tradisional, yaitu dengan cara mengadakan festival kuliner tradisional di berbagai daerah untuk memperkenalkan dan merayakan keanekaragaman masakan Indonesia. Yang kedua ada kompetisi memasak, yaitu dengan mengadakan kompetisi makanan tradisional untuk mendorong kreativitas dan minat masyarakat dalam mengolah masakan lokal.